Ya, baik. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Ibu. Ya, bagaimana kabar kalian semua? Baik-baik, Ibu. Ya, Ibu berharap kalian semua baik ya, dalam keadaan sehat. Nah, Ibu juga berharap kalian semua mengikuti protokol kesehatannya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga membatasi mobilitas dan interaksi. Sebenarnya kita tidak berinteraksi seperti ini ya, tapi karena hari ini kita kuliah, aku pikir intinya kita satu sama lain saling menjaga ya, seperti itu. Nah, oke. Satu orang maju pimpin kita dalam doa. Kita memulai perkuliahan kita hari ini. Osman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Dan kami bisa berkumpul di tengah-tengah dengan baik, elegan, jaga dan kami agar oleh kami bisa berjalan dengan lancar. Doa amin. Baik, sudah selesai berdoa kan? Nah, sekarang kita akan memulai perkuliahan kita. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, Ibu ingin kita saling berkenalan dulu ya. Jadi di sini Ibu akan perkenalkan nama Ibu. Setelah itu kalian memperkenalkan nama kalian, ya. Nah, jadi nama Ibu ini adalah Sinta Margareta Nomeni. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Sinta. Nah, Ibu tinggal di Penpui dan di sini Ibu mengajar kalian sebagai dosen mata kuliah Peradilan Indonesia, ya. Ibu berharap kalian aktif dalam perkuliahan kita ya, dan kalian senang dengan perkuliahan ini karena perkuliahan ini sangat bagus ya. Nah, oke, selanjutnya kalian lagi yang memperkenalkan nama kalian dari sebelah sini. Kalian ya, Ibu absen. Ya, silakan dari sini siapa namanya? Ya, Enggi ya, Enggi. Selanjutnya siapa namanya? Kenalkan nama saya Osman. Ya, Osman. Selanjutnya? Ya, Fania. Selanjutnya? Nama saya Rani. Selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Grace. Oke. Baik. Ibu pikir perkenalan kita sampai di situ ya. Kita langsung memulai dengan perkuliahan kita hari ini. Materi kita hari ini yaitu mengenai peradilan militer. Nah, pengertian dari peradilan militer itu apa? Jadi pengertian dari peradilan militer itu adalah suatu badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer, yang meliputi peradilan militer, peradilan militer tinggi, peradilan militer utama, dan peradilan militer pertempuran. Nah, seperti itu pengertiannya. Nah, coba Ibu minta dari kalian, coba menjelaskan apa dari pengertian peradilan militer itu. Coba Rani. Peradilan militer adalah mengadili kejahatan yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia. Ya, benar ya. Satu orang lagi, coba Osman. Peradilan militer adalah tempat atau mengadili tindakan pindah yang dilakukan oleh angkatan bersenjata. Iya, benar sekali ya. Itu benar sekali tadi pengertian-pengertian yang tadi sudah kalian jelaskan itu ya untuk kita semua tentunya. Nah, jadi peradilan militer itu diatur dalam Undang-Undang 31 tahun 1997. Nah, itu mengenai peradilan militer. Nah, seperti itu ya teman-teman semua, anak-anak semua. Jadi peradilan militer itu adalah apa? Peradilan militer adalah peradilan khusus, ya, peradilan khusus bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI atau Tentara Nasional Indonesia, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis pengadilan militer. Nah, jenis-jenis pengadilan militer itu apa saja, Ibu? Nah, coba Ibu minta salah satu dari kalian untuk menjelaskan jenis-jenis pengadilan itu ada berapa. Sebutkan ya. Coba Rani lagi. Jenis-jenis pengadilan militer adalah yang pertama pengadilan militer, yang kedua pengadilan militer tinggi, yang ketiga pengadilan militer utama, yang keempat pengadilan militer pertempuran. Ya,
benar sekali ya, yang tadi Rani sudah jelaskan, yaitu jenis-jenis dari pengadilan militer itu ada 4 ya. Itu yang pertama adalah peradilan militer, kedua adalah peradilan militer tinggi, ketiga adalah peradilan militer utama, dan keempat adalah peradilan militer pertempuran. Ya, baik, Ibu akan menjelaskan satu-satu dari keempat jenis-jenis pengadilan ini ya. Nah, yang pertama yaitu pengadilan militer. Jadi pengadilan militer itu adalah peradilan untuk mengadili prajurit atau orang yang melakukan tindakan pidana untuk pangkat ke bawah, ya untuk kapten ke bawah, maksudnya seperti itu. Jadi untuk kapten ke bawah yang melakukan tindakan pidana, seorang prajurit yang melakukan tindakan pidana, maka dia akan diadili di peradilan militer, ya seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah peradilan militer tinggi. Nah, peradilan militer tinggi ini bagaimana? Peradilan militer tinggi ini dibagi dalam beberapa bagian ya. Jadi yang pertama itu adalah peradilan militer tingkat pertama. Nah, tingkat pertama ini bagaimana? Nah, itu bagi pelaku yang melakukan tindakan pidana atau prajurit yang melakukan tindakan pidana. Itu untuk pangkat mayor ke atas. Nah, seperti itu ya. Dan itu juga untuk memeriksa dan memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata atau Tentara Nasional Indonesia. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya untuk poin keduanya. Nah, poin keduanya itu adalah pada tingkat banding. Nah, kalau pada tingkat banding itu adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang sudah diputuskan oleh pengadilan militer yang diajukan banding. Nah, itu untuk pada tingkat banding. Nah, itu seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pada tingkat pertama dan terakhir. Nah, kalau pada tingkat pertama dan terakhir itu juga untuk memeriksa, memutuskan sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer dalam daerah hukumnya. Ya, seperti itu. Nah, untuk poin ketiga sendiri adalah untuk pengadilan militer utama. Nah, pengadilan militer utama itu seperti apa, Ibu? Nah, pengadilan militer utama itu juga memeriksa atau mengadili perkara banding dan perkara sengketa tata usaha negara yang diputuskan oleh pengadilan militer tinggi. Nah, kalau misalnya ya, seorang mayor ke atas dia melakukan tindakan pidana, ya seorang prajurit dia melakukan tindakan pidana, terus dari pengadilan militer tinggi itu tidak merasa puas terhadap hasil penyelidikannya, maka daripada itu akan dilakukan pengajuan banding ya ke pengadilan militer utama. Nah, itu seperti itu untuk pengadilan militer utamanya. Nah, terus kemudian juga pengadilan militer utama ini itu untuk memutuskan sengketa kewenangan pengadilan militer yang kedudukannya berada di pengadilan militer tingkat tinggi yang berlainan. Terus kemudian sengketa antara pengadilan militer atau sengketa antara pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kewenangan lain dari pengadilan militer utama ini adalah memutuskan antara perwira perkara dan auditor. Nah, dia memutuskan seperti perkara ini mau dibawa kemana ya? Mau dibawa ke pengadilan umum atau pengadilan militer. Nah, seperti itu ya. Nah, ini berkaitan dengan pengawasan, kemudian teknis pengadilan militer dan teknis peninjauan kembali serta grasi kepada Mahkamah Agung. Ya, seperti itu. Nah, terus untuk poin keempatnya yaitu pengadilan militer pertempuran. Nah, pengadilan militer pertempuran ini adalah tingkat pertama dan terakhir. Nah, pengadilan ini adalah satu-satunya pengadilan ketika terjadi tindakan pidana, yaitu yang pelakunya itu adalah seorang prajurit atau yang dipersamakan dengan prajurit di daerah pertempuran itu. Nah, seperti itu ya anak-anak semua. Pengadilan militer itu juga bersifat mobile.
Nah, mobile itu artinya adalah mengikuti pergerakan pasukan dan kedudukannya di daerah hukum pertempuran, seperti itu ya. Nah, ketika ada pertempuran ya, ada tindakan pidana di situ, maka yang dilakukan oleh prajurit, maka nantinya akan diadakan pengadilan militer pertempuran, seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak ada tindakan pidana di situ dalam pertempuran tersebut, maka ya tidak ada pengadilan militer di situ ya. Nah, seperti itu. Itu mengenai jenis-jenis dari si pengadilan militer itu. Sebenarnya jenis itu sudah termaksud dengan pengadilan, sudah termaksud dengan kewenangan. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan kewenangan dari pengadilan militer. Nah, kewenangan dari pengadilan militer itu secara umumnya ya, itu dia untuk mengadili tindakan pidana bagi prajurit atau dipersamakan dengan prajurit atau atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman. Dan setelah itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Terus kewenangannya juga adalah memeriksa, memutuskan, menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata. Nah, ini berkaitan dengan keputusan pejabat tata usaha atau ABRI atau Tentara Nasional Indonesia. Nah, yang kedua yaitu adalah penggabungan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana. Nah, itu adalah jadi penggabungan ganti rugi ini ketika korban atau ahli waris atau keluarganya, keluarga korban itu melakukan tuntutan ganti rugi terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh si pelaku. Nah, itu bisa diminta untuk tidak melakukan gugatan tersendiri, bisa diminta untuk melakukan gugatannya itu bersamaan dengan perkara pidana. Nah, seperti itu ya anak-anak semua. Nah, itu secara umumnya. Nah, oke, Ibu pikir Ibu menjelaskannya sampai di situ dulu ya. Ya, ada yang mau bertanya? Ya, oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu pikir Ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok ya. Nah, Ibu akan bagi kalian dalam bentuk kelompok. Ibu minta 2 kelompok. Ini 3, 2. Coba ayo bentuk kelompok sekarang. 3, 2. Ini ya Osman dengan Fania, Fania sama Grace. Ini mereka bertiga. Nah. Ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Nah, cara kita berdiskusi ini yaitu untuk kelompok 1 ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2 kasih pertanyaan untuk kelompok 1. Terus kelompok 1 kasih pertanyaan ke kelompok 2. Baik, seperti itu ya yang tadi sudah bagi. Ibu kasih waktu ke kalian 15 menit untuk mengerjakan tugas itu ya. Silakan. Ya, baik. Ibu pikir 15 menit sudah berlalu ya. Jadi sekarang waktunya untuk kalian mempresentasikan hasil kerja kalian. Ya, mulai dari kelompok 1 silakan. Baik, perkenalkan nama saya Grace Alamani. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 ya. Soalnya seperti apa? Jika anggota TNI melakukan tindak pidana, siapa yang akan melakukan penyidikan dan memeriksa kasus? Selama ini diketahui bahwa Polri dan TNI saling agak kuat ya, guys, bacanya. Apakah ada penyelidik dan langsung diperiksa di pengadilan militer? Ya, jawabannya apa? Apabila ada laporan pengaduan terhadap suatu peristiwa yang diduga tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka akan dilakukan tindakan penyelidik
yang diperlukan jika yang menerima laporan atau pengaduan adalah atasan yang berhak menghukum. Ia segera menyerahkan pelaksanaan penyidikan kepada polisi militer atau auditor atau melakukan penyidikan. Jika yang mengetahui menerima laporan pengaduan adalah polisi militer atau auditor. Sudah selesai? Sudah. Ya, seperti itu ya. Jadi siapa yang melakukan penyelidikan terhadap Tentara Nasional Indonesia? Jadi yang melakukan penyelidikan terhadap Tentara Nasional Indonesia adalah auditor atau polisi militer, ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya si yang berperkara ini ya memberikan gugatannya terhadap atasan yang akan menghukum, maka si atasan itu akan menyerahkan kepada auditor atau polisi militer. Kalau yang berperkara ini dia kasih tuntutannya kepada si auditor atau polisi militer ini, maka mereka akan segera melakukan penyelidikan dan akan melaporkan kepada atasan yang akan menghukum tersangka, ya, seperti itu jawaban dari. Jadi bagaimana dari teman kelompok 2, apakah setuju dengan jawaban dari teman-teman kelompok 1? Ya, oke ya. Nah, sekarang untuk teman kelompok 2 coba menjawab pertanyaan dari teman kelompok 1. Perwakilannya ya, silakan. Saya Rami, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah menjelaskan tahapan-tahapan penyidikan peradilan militer hingga sampai persidangannya. Jawabannya, tahapan penyidikan hingga sampai persidangan pelaksanaan penyidikan hingga sampai persidangan yaitu yang pertama, penyidik yang mengetahui menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindakan pidana, wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Yang kedua, jika yang menerima laporan atau pengaduan adalah atasan yang berhak menghukum, ia segera menyerahkan pelaksanaan penyidikan kepada polisi militer dan auditor atau melakukan penyidikan. Jika mengetahui menerima laporan pengaduan adalah polisi militer dan auditor, mereka wajib melakukan penyelidikan dan segera melaporkannya kepada atasan yang berhak menghukum tersangka. Yang ketiga, penyidik sesudah selesai melakukan penyelidikan wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada atasan yang berhak menghukum, perwira penyerah perkara dan berkas aslinya kepada auditor yang bersangkutan. Yang keempat, auditor setelah melakukan penyelidikan dari penyelidikan segera mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Jika belum lengkap, auditor meminta segera melengkapinya. Apabila hasil penyidik belum cukup, auditor melakukan penyidikan tambahan. Yang kelima, auditor membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, diserahkan kepada pengadilan atau diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit atau ditutupi demi kepentingan hukum, kepentingan umum, kepentingan militer. Sesudah pengadilan militer atau pengadilan militer tinggi menerima perlimpahan berkas perkara, segera mempelajarinya apakah termaksud memenang pengadilan yang dipimpinnya. Jika pengadilan berpendapat bahwa sesuatu perkara termaksud memenangnya, kepala penyidik tersebut menunjukkan menjadi hakim yang akan menyidangkan perkara yang bersangkutan. Ya, sudah selesai? Ya, jadi tahapan-tahapan penyelidikannya sampai akhir itu seperti itu ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman Rani, ya. Nah, bagaimana dengan teman kelompok 1? Apa setuju dengan jawaban dari kelompok 2? Setuju. Ya, setuju saja ya. Tidak tahu intinya setuju saja. Bagus. Tapi Ibu senang karena kalian aktif ya. Kalian mau menjawab, Ibu sudah senang sekali. Nah, baik, Ibu pikir sudah hampir selesai ya jam kuliah kita. Jadi kita akhiri dulu perkuliahan kita ya. Nah, kita akhiri dulu perkuliahan kita hari ini ya. Jadi
eh, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita, Ibu mau kasih tugas dulu ya untuk kalian, tugas rumah. Keting silahkan catat, Rani. Nah, ini soalnya adalah cari satu kasus ya, satu kasus mengenai peradilan militer di lingkungan sekitarmu ya. Jadi kalian cari satu kasus begitu tentang peradilan militer di lingkungan kalian, dan kalian jelaskan dari awal kasusnya itu seperti apa sampai berakhir di pengadilan militer itu ya. Nah, seperti itu. Nanti kerjanya di Word ya, di Word, terus diketik hurufnya itu Times New Roman ukuran 12 pasti 1,5. Nanti soalnya dikirim ke grup kalian ya. Ya, seperti itu. Satu orang kita dalam doa untuk kita mengakhiri perkuliahan kita. Rani, silakan maju. Mau pakai masker? Mau pakai masker dulu. Ya, baik. Rani, silakan. Teman-teman dan ibu guru selamat kita pulang pada kuliah ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjalan dengan kami dari awal pelajaran kami hingga sekarang. Kami sudah selesai belajar mengenai Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali di rumah kami masing-masing karena Engkau memberkati kami sampai ke dalam kalian. Terima kasih ya Tuhan, hanya Tuhan kami karena selalu menjaga dan memelihara kami dan jauhkan kami dari segala macam. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Ya, amin. Silakan Rani kembali ke tempat. Ya, baik. Jadi perkuliahan kita sampai di sini ya. Jadi Ibu sangat senang karena kalian sudah aktif dalam perkuliahan kita hari ini ya. Nah, sekarang kalian boleh masing-masing meninggalkan kelas ya. Silakan. Ya.